warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan ayo belajar bersama. Pada kesempatan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan pengertian dan contoh teks eksposisi. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur, jenis-jenis, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi yang pertama yaitu judul. Nah, di sini judul itu harus menggambarkan sesuatu yang dibahas di dalam teks eksposisi. Selain itu, judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah dipahami atau memberikan sebuah makna ya. Teks eksposisi yang kedua yaitu pernyataan umum atau tesis. Di bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis ini ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Itu terkait dengan pernyataan umum terkait dengan teks eksposisi. Ketiga yaitu dari teks eksposisi ini merupakan argumen ya. Dalam bagian ini teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Nah, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf itu dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Oke, sampai sini saya yakin paham ya terkait dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang terakhir atau yang keempat yaitu penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai simpulan. Nah, di sini pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya. Nah, pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi itu mempunyainya dalam sebuah argumen yang disajikan. Oke, sampai sini saya yakin paham ya terkait dengan struktur teks eksposisi. Terkait dengan teks eksposisi di sini memiliki beberapa jenis ya. Di antaranya yaitu teks eksposisi definisi, yaitu sebuah paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Nah, jenis yang selanjutnya eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Selanjutnya terkait dengan jenis teks eksposisi yaitu eksposisi ilustrasi, di mana teks ini memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya atau memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Eksposisi yang selanjutnya yaitu memiliki jenis ya, yaitu eksposisi laporan, di mana paragraf eksposisi ini mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Jenis selanjutnya yaitu eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Eksposisi yang terakhir yaitu sebuah eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan atau suatu hal dengan hal lainnya. Oke, sampai sini paham ya terkait dengan jenis struktur ya. Saya yakin paham terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan unsur, kaidah, dan penulisan teks eksposisi.
unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami ya. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan disajikan. Ya, kalian tuh harus menentukan topik dari apa yang akan kalian sajikan. Nah, langkah pertama ini yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema pada saat menulis, kita lebih terfokus pada tema tersebut ya, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang kalian buat. Nah, adapun sifat atau topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi ini yaitu menentukan tujuan eksposisi. Nah, setelah kalian menentukan topik yang akan kalian paparkan ya, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Selanjutnya yaitu memilih data sesuai dengan tema. Ya, setelah kalian menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung kepada narasumber. Nah, yang selanjutnya kita itu harus membuat kerangka-karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu kalian tuh harus membuat karangkanya secara lengkap dan sistematis. Nah, setelah karangka, kita akan membuat pembahasan dengan menggunakan kerangka-karangan ya. Setelah kalian membuat sebuah kerangka-karangan ya kan, sudah tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Nah, sampai sini paham ya terkait dengan apa yang saya jelaskan. Nah, yang terakhir kalian tuh harus membuat sebuah simpulan ya, sesuai dengan tujuan penulisan sebuah karangan eksposisi. Kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut ya. Kalian tuh harus memperkuat lagi terkait dengan penjelasan yang kalian buat. Seperti halnya teks-teks yang lainnya, teks eksposisi pun memiliki sebuah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan di sini yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti yang adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Bukan mempersona ya, karena mempersona itu saat kita itu melihat suatu hal yang indah atau cantik. Tapi di sini yaitu pronomina persona dan pronomina non persona, bukan mempesona. Pronomina persona di sini digunakan sebagai kata ganti orang, yaitu persona tunggal ya. Contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, dan juga adanya mu, ku, dan si. Dan persona jamak ya, contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para ya. Itu terkait dengan sebuah pronomina persona atau kata ganti orang. Sampai sini paham ya terkait dengan kaidah kebahasaan yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang
yaitu pronomina penunjuk ya. Contohnya ini, itu, sini ya kan, situ, sana, dan juga pronomina penanya ya. Contohnya apa, mana, dan siapa. Itu terkait dengan penjelasan pronomina persona dan non persona. Saya yakin paham sampai sini terkait dengan apa yang saya jelaskan, karena hampir setiap hari kata atau kalimat ini sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah kebahasan yang selanjutnya yaitu nomina dan verba. Nah, di sini nomina yaitu kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang terbentuk atau berbentuk ya, nomina dasar maupun nomina turunan. Nah, di sini nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Namun ada juga nomina turunan di sini. Contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Itu terkait dengan penjelasan nomina atau kata benda ya. Verba atau kata kerja ya, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Seperti halnya jenis teks yang lain ya. Di sini teks eksposisi pun memiliki kaidah kebahasaan yang terkait dengan konjungsi atau kata penghubung. Saya yakin paham ya terkait dengan kata penghubung ini. Ya, dimana sebuah kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dari pengertian sampai kaidah kebahasaan sudah saya jelaskan terkait dengan materi teks eksposisi. Semoga kalian bisa mempelajari, kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya, karena saya sendiri juga masih perlu banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajar, jangan sampai kalian tuh menyerah dalam belajar.